saya Rizky Ekawainisi dan ini rekan saya Nikmah Rozatul Khairiyah. Kami mahasiswa semester 4 CPAI dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa Jombang. Di sini kami akan membuat video tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Mami Rosita. Di sini saya akan sedikit belajar menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Apa sih itu RPP? RPP adalah persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Nah, apa tujuan RPP itu? Tujuan RPP yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar siswa dan guru. Adapun beberapa komponen dalam RPP. Yang pertama yaitu standar kompetensi, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kompetensi inti, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang kedelapan metode pembelajaran, yang kesembilan kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, dan penutup, dan yang terakhir media, alat, dan sumber pembelajaran serta penilaian hasil belajar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang RPP. Dalam RPP ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu standar kompetensi. Apa itu standar kompetensi? Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa setelah siswa mempelajari suatu mata pelajaran, yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran mencakup satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau tema pelajaran. Contoh dari identitas mata pelajaran pada RPP yang saya buat yaitu misal nama sekolah SD Negeri 1 Ambarawa, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 semester 1. Materi pokok yaitu Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Komponen pada RPP yang ketiga yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti mencakup 4, yaitu yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, dan yang keempat sikap keterampilan. Contohnya yaitu KI 1 atau kompetensi inti 1 untuk sikap spiritual, KI 2 atau kompetensi inti 2 untuk sikap sosial, dan KI 3 atau kompetensi inti 3 untuk sikap pengetahuan, dan yang terakhir yaitu KI 4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Yang keempat yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, contoh dari RPP yang saya buat ada beberapa kompetensi dasar. Saya sebutkan satu saja ya, yaitu 4.2 membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar dan jelas. Komponen RPP yang kelima yaitu indikator pencapaian kompetensi. Apa sih itu indikator? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran tertentu. Nah, contoh indikator dari RPP yang saya buat menyambung dengan KD yang sudah saya contohkan tadi, yaitu 4.2.1, yaitu menyebutkan makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Komponen RPP yang keenam yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Contoh dari tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat membiasakan perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tempat meminta, Maha berkuasa, Maha mendahulukan, dan Maha kekal dalam kehidupan sehari-hari. Komponen RPP yang ketujuh yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
Contoh materi ajar dalam RPP yang saya buat yaitu Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Selanjutnya, komponen yang ke-8, alokasi waktu. Alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Contoh alokasi waktu yang saya buat di RPP yakni 2 kali 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Selanjutnya, komponen yang ke-9 yakni metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Adapun contoh metode pembelajaran yang saya buat dalam RPP yakni metode ceramah dan metode diskusi. Selanjutnya, komponen ke-10 yakni kegiatan pembelajaran yang mencakup 3 hal. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, inti, yang ketiga, penutup. Yang pertama, pendahuluan pembelajaran dimulai dengan yang pertama, guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru menyapa peserta didik. Dan yang terakhir, yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti dimulai dengan yang pertama, guru meminta peserta didik secara berkelompok mencermati Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi, dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain mengemukakan pertanyaan. Yang ketiga, guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi peserta didik. Kemudian, menjelaskan apa yang ada dalam buku teks tentang makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang terakhir, penutup. Kegiatan penutup dimulai dengan yang pertama, peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing oleh guru. Yang kedua, guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Yang ketiga, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, komponen yang ke-11 yakni media, alat, dan sumber pembelajaran. Dalam RPP yang kami buat, media yang kami gunakan yakni ilustrasi gambar atau tayangan visual yang relevan. Yang kedua, alat yang kami gunakan kertas karton, CD, proyektor, laptop, televisi, VCD player, dan layar. Dan yang ketiga, sumber pembelajaran yang kami gunakan yakni pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah SD atau MI kelas 6. Selanjutnya, komponen yang ke-12 yakni penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan melalui penilaian sikap, hafalan, tugas, dan menjawab pertanyaan dari guru. Penilaian hasil belajar dihitung melalui rumus perhitungan dan rubrik yang telah ditentukan. Demikian video yang kami buat tentang RPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.